Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada adik-adik sekalian, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat bertemu lagi dalam rangkaian belajar kurikulum dan pembelajaran pada pertemuan keempat kali ini. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas terkait dengan materi yang disampaikan melalui media yaitu YouTube. Nah, adik-adik sekalian, nanti adik-adik sekalian bisa berdiskusi di kolom komentar terkait apa saja yang ingin saya tanyakan. Kemarin kita sudah belajar apa itu landasan, kemudian prinsip pengembangan kurikulum, tetapi karena waktunya tidak cukup, kita hanya membahas masalah landasan pengembangan kurikulum. Adik-adik sekalian, nanti terkait dengan materi prinsip pembelajaran kurikulum akan saya buat videonya tersendiri. Mungkin kita akan lanjut ke materi kita, ya. Oke, pada pertemuan kali ini adalah membahas tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Nah, adik-adik sekalian, sejak Indonesia, sebelum kita mengajari materi ini, saya berharap adik-adik memahami apa tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami sejarah kurikulum di Indonesia. Kemudian mahasiswa dapat memahami dinamika perkembangan kurikulum di Indonesia. Memahami kurikulum di Indonesia dalam 3 fase besar. Sejarah kurikulum di Indonesia. Adik-adik sekalian, sejak Indonesia merdeka dan memiliki pemerintahan resmi, maka segala lini kehidupan bangsa tersebut diperbaiki. Salah satunya yaitu di dunia pendidikan. Perkembangan pendidikan Indonesia pun tidak terlepas dari sejarah bangsa itu sendiri. Perhatian terhadap dunia pendidikan tidak terlepas dari pembedaan kurikulum, pemberlakuan kurikulum. Sebenarnya bukan saja sejak Indonesia merdeka, kurikulum di Indonesia juga ada sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Pada zaman Belanda, ketika menjajah di Indonesia sekitar 350 tahun, pelaksanaan pendidikan dan persekolahan memiliki ciri khas tersendiri. Belanda pada waktu itu menerapkan kurikulum harus menguntungkan mereka sendiri. Kurikulum pendidikan pada waktu itu diwarnai oleh misi penjajahan Belanda. Begitu juga dengan kurikulum zaman Jepang, sehingga dapat dikatakan sumber daya manusia yang dapat membantu misi penjajah. Misalnya saja Belanda, dengan memanfaatkan pribumi untuk mengeruk kekayaan alam yang seoptimalnya, maka Belanda memberlakukan kurikulum-kurikulum yang akan kita jabarkan pada slide berikut. Sedangkan Jepang tentunya keberadaannya menjajah Indonesia dengan Asia Timur Rayanya, maka tentunya kurikulum yang dibentuk pun bertujuan untuk membantu keberadaan pemerintah Jepang dalam perperangan. Ini bisa dilihat dari sumber buku Hamalik dalam buku ID tahun 2016 halaman pertama. Sebelum kita masuk pada fase kurikulum zaman sebelum Indonesia merdeka, ada di sekalian yang paling penting bagi kita ketika kita belajar kurikulum, ketika kita belajar sejarah kurikulum, bahwa kurikulum di Indonesia itu terbagi dalam 3 fase besar. Fase yang pertama yaitu fase kemerdekaan. Di situ ada kurikulum mulu, AMS, Kokuminggaka. 2 kurikulum mulu AMS itu adalah kurikulum peninggalan zaman Belanda, sedangkan Kokuminggaka adalah kurikulum zaman peninggalan Jepang. Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, setelah Indonesia merdeka 1947, lini kehidupan bangsa Indonesia itu pun secara otomatis berubah. Salah satunya yang tadi saya sebutkan di depan, yaitu di dunia pendidikan. Pemerintah 2 tahun setelah Indonesia merdeka terus melakukan perbaikan dunia pendidikan. Salah satunya adalah memperbaiki kurikulum. Pada zaman masa kemerdekaan ini, kurikulum berganti. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada sekitar 7 kurikulum, adik-adik sekalian. Ada 1947 yang dikenal dengan Learn Fund, kemudian 1952 yang dikenal dengan rencana pembelajaran terurai, ada 1964 dengan kurikulum yang terkenal dengan rencana pendidikan 1994,
Kemudian pada tahun 1968 kurikulum berganti menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Kemudian pada tahun 1975 berorientasi pada tujuan. Kemudian pada 1984 kurikulum yang pernah saya rasakan yaitu CBSA. Nah, ini ada sekarang CBSA ya, bukan CBS, CBSA. Kemudian 1994 ada kurikulum Learn and Match. Perubahan kurikulum terus beriring dengan sejarah bagaimana perjalanan bangsa Indonesia ini. Ketika Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto sampai dengan 32 tahun, akhirnya pada tahun 1998 pemerintah Soeharto runtuh, maka masuklah disebut dengan era reformasi. Sejak itulah kurikulum terus mengalami perubahan. Salah satunya adalah era reformasi. Kurikulum 2014 KBK, kemudian kurikulum 2016 KTSP, dan kurikulum 2013 atau K13. Sampai sekarang pun meskipun pemerintah belum menyatakan secara resmi kurikulum, tapi sudah diberlakukan Merdeka Belajar dan lainnya. Kita akan membahas dua fase, fase pra-kemerdekaan dan fase kemerdekaan, masa kemerdekaan. Pada pra-kemerdekaan, pada saat itu ada di sekalian, Indonesia ada dikenal dua sekolah, ada dikenal dalam dunia pendidikan itu sekolah kelas 2. Ada juga dikenal dengan sekolah kelas 1 pada zaman Belanda dulu, pada zaman penjajahan dulu. Sekolah kelas 2 itu adalah sekolah untuk pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun dan pelajaran diprogramkan berhitung, menulis, dan membaca. Lanjut, pada sekolah kelas 1 itu adalah sekolah untuk pegawai pemerintah Hindia Belanda. Jadi sekolahnya untuk pegawai pemerintahan Hindia Belanda, sedangkan sekolah kelas 2 itu untuk pribumi. Nah, pada lama pendidikan sekolah kelas 1 ini, lama pendidikan awalnya 4 tahun, kemudian menjadi 5 tahun, dan akhirnya menjadi 7 tahun. Tujuannya adalah mendidik pegawai-pegawai rendahan untuk keperluan kantor-kantor pemerintahan dan kantor-kantor perdagangan. Jadi ketika kurikulum itu dibentuk pada zaman dulu itu adalah hanya untuk membantu pemerintah Belanda menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kantor mereka. Programnya adalah ilmu bumi, sejarah, ilmu hayat, menggambar, dan ilmu mengukur tanah. Bahasa pengantarnya ada bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Kemudian berlanjut pemerintahan penjajahan terus ketika itu dikenallah namanya gimnasium. Gimnasium ini diberlakukan pada masa penjajahan Belanda. Pada jenjang ini pendidikan menengah, ya. Jadi kalau tadi kurikulum kelas 1, kelas 2, sekarang ada gimnasium. Pada jenjang pendidikan menengah ini didirikan gimnasium yang siswanya golongan ningrat. Jadi ada sekalian, kalau zaman dulu itu ada golongan masyarakat bawah, kemudian masyarakat kelas pegawai, kemudian golongan ningrat, yang rata-rata mereka ini kalau golongan ningrat ini ya bupati lah atau pada waktu itu. Nah, masa belajar pendidikan ini berlangsung selama 3 tahun. Mata pelajaran yang diajarkan adalah bahasa Belanda, bahasa Inggris, ilmu hitung, aljabar, ilmu ukur, ilmu alam atau kimia, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, dan tata buku. Nah, terus berlanjut modelnya, model Games itu berubah menjadi Mer Elgriff Alderwich Mulo yang lama pendidikannya 4 tahun. Sedangkan tingkat atas, ya, tingkat atasnya pada zaman itu adalah lama pendidikannya 4 tahun. Sedangkan tingkat atasnya pada zaman Belanda disebut Agleman Middle School (AMS) dengan lama pendidikannya 3 tahun terdiri bagian A dan bagian B. Bagian A spesifik ilmunya kebudayaan, kesastraan timur, klasik barat, adapun bagian B spesifiknya pelajaran adalah ilmu pengetahuan kealaman yang meliputi ilmu pasti dan ilmu alam. Kemudian pemerintah atau penjajah beralih dari Belanda ke Jepang. Meskipun Jepang singkat dalam menjajah Indonesia, tetapi kurikulum yang digunakan pada waktu itu adalah istilahnya adalah Kokumin Gaku. Di era Jepang ini kurikulumnya sekitar 6 tahun, ada sekalian, di mana lebih kepada militer. Pendidikannya lebih mengarah ke militer. Ini bisa kita lihat juga di buku Handbook of Education Management, Teori dan Praktek Sekolah dan Madrasah yang dikarang oleh Imam Makhali dan Ara Hidayat. Di situ dijelaskan bahwa Kokumin Gaku itu kurikulumnya lebih ke arah kemiliteran, bagaimana masyarakat Indonesia diajarkan militer dan tujuannya adalah untuk membantu pertahanan daripada Jepang atau membantu Jepang lah dalam bidang kemiliteran. Dari sekalian kita lanjut. Nah, setelah masa penjajahan,
berakhir. Nah, Soekarno dan Hatta mengumumkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, maka 2 tahun setelah itu Indonesia pun berubah dan menerapkan kurikulum. Salah satunya adalah kurikulum 1947. Kurikulum 1947 lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka. Jadi setelah Indonesia merdeka, karakter manusia itu betul-betul disiapkan, dibentuk dalam berdaulat sejajar dengan bangsa lain. Jadi kemudian sehingga banyak ahli menyatakan bahwa kelahiran kurikulum 1947 sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Jadi perubahan fase prakemerdekaan dengan pasca kemerdekaan itu membentuklah sistem kurikulum yang berbeda, dan itu sesuai dengan bangsa Indonesia sendiri, yaitu berdaulat dan sejajar dengan negara lain. Itulah keinginan pemerintah pertama bagaimana kurikulum 1947 itu dibentuk. Seiring dengan waktu, 5 tahun kemudian, bangsa Indonesia pun mengalami penyempurnaan baik dalam tata negara dan sebagainya. Kurikulum ini pun akhirnya berubah di tahun 1952 menjadi rencana pembelajaran terurai 1952. Apa ciri khasnya? Nah, pada kurikulum 1952 ini, konsep kurikulum itu relatif sama dengan kurikulum 1947, yaitu dalam pentingnya pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat sejajar dengan lain. Itu awalnya. Kemudian konsepnya ini kemudian di 1952 ini lebih menonjol, sekaligus ciri khas dari kurikulum 1952 adalah setiap rencana pembelajaran harus memerhatikan isi pelajaran dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata, dan kehidupan masyarakat. Nah, ini kalau kita lihat dari peranan kurikulum, kita bisa melihat dari fungsi kurikulum, kita bisa melihat bahwa kurikulum itu adalah harus disesuaikan dengan kehidupan masyarakat. Apa kebutuhan masyarakat? Nah, kemudian dalam kehidupan nyata, jadi pada tahun 1952 itu sebenarnya kurikulum sudah memperhatikan apa yang kita pelajari tentang fungsi-fungsi kurikulum, fungsi-fungsi diagnosis, fungsi keberlanjutan, ataupun dalam prinsip-prinsip bahwa kurikulum itu harus prinsip relevansi, ya, yang berkelanjutan kepada kehidupan masyarakat. Kalau kita lihat dari peranan kurikulum, kita bisa juga melihat bahwa kurikulum ternyata diambil dari warisan budaya masa lalu. Jadi kalau kita lihat warisan budaya masa lalu, kurikulum 92 ini salah satunya sampai sekarang ini tetap diadopsi, ya. Apa yang dilakukan pada 1952 itu tetap diadopsi sampai sekarang, memperhatikan isi dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan kehidupan nyata. Nah, dalam peranan kreatif dalam kehidupan masyarakat, walaupun majunya teknologi, itulah bukti kehidupan nyata di masyarakat, dan itu harus kita sesuaikan. Dan di 1952 ini kurikulum telah disusun sampai sedemikian bagusnya, ya. Kita lanjut. Kemudian pada tahun 1996, jadi sekitar beberapa tahun kemudian, kurikulum terus mengalami penyempurnaan. Maka pada tahun 19 sistem pendidikan dinamakan Pancawardana atau sistem 5 aspek perkembangan, yaitu perkembangan moral, perkembangan intelijensi, perkembangan emosional artistik, rasa keharuan, dan perkembangan keprigelan, ya, perkembangan jasmania. Nah, dalam hal ini 5 pancawarna ini tentunya aspek-aspek yang moralitas, intelligence, ya, pengetahuan, aspek yang terpenting bagi pengembangan kurikulum. Kemudian ada aspek jasmania, kalau sekarang ini kita sebut dengan sikap psikomotorik, itu dikembangkan dalam sebenarnya. Jadi di 64 ini lebih terkenal dengan Pancawardana. Jadi adik-adik sekalian harus ingat apa yang menjadi ciri khas tadi 1947, kemudian 1952, 1964. Kalau 64 kita terkenal dengan Pancawardana. Kemudian pada tahun 1964, 4 tahun kemudian kurikulum berganti. Ini bersifat lebih kepada politik, ya, bukan positif, politik. Nah, kurikulum 1968 bersifat kepada korelatif subjek kurikulum, artinya bahwa materi pada jenjang pendidikan dan memiliki korelasi keberlanjutan. Nah, jadi kurikulum memang diciptakan untuk menempuh
atau menyiapkan generasi pada tingkatan pendidikan ke atasnya atau selanjutnya. Maka pada tahun 64 disusunlah kurikulum korelatif subjek kurikulum, artinya bahwa materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi pada jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, kurikulum inilah pada tahun 1968 ini lebih dikatakan sebagai kurikulum terpadu pertama di Indonesia. Dia mempunyai hubungan hampir sempurna sih tadi dengan kurikulum yang sebelumnya, dari sekalian, yang 52 itu lebih hampir mirip ya. Ada relevansi materi pelajaran, isi yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di 1968 ini juga kurikulumnya terpadu. Ada korelasi antara keberlanjutan antara pendidikan rendah untuk perlanjutan setengah. Misalnya SD ke SMP, SMP ke SMA itu ada keberlanjutan, SMA ke perguruan tinggi. Nah, itu ada keberlanjutannya. Nah, kemudian kurikulum terus mengalami perubahan. Pada 1975, kurikulum lebih menekan pada tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Pada kurikulum ini peran guru menjadi lebih penting karena setiap guru wajib membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar mengajar. Berlangsung, setiap guru harus secara detail merencanakan pelaksanakan program belajar mengajar. Nah, di 75 ini ada sekalian, kita sebagai guru dituntut ya dalam kurikulumnya bagaimana semuanya itu keberhasilan sebuah pendidikan itu dilakukan secara efektif dan efisien. Kalau efektif itu berdaya guna, artinya apa yang kita lakukan itu sampai. Nah, sedangkan efisien itu lebih kepada berhubungan dengan materi ya dan sebagainya. Nah, pada kurikulum ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap guru itu memang harus memahami untuk mencapai suatu pembelajaran itu dia harus menyusun secara detail rencana pelaksanaan program belajar. Kalau sekarang itu dikenal dengan RPP. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran, misalnya hari ini kita belajar bahasa Inggris, materinya apa? Tujuannya apa? Tujuannya siswa bisa mengucapkan kata-kata atau benda-benda di sekitarnya. Atau tujuannya mengenal alfabet dalam bahasa Inggris. Bagaimana perencanaannya supaya siswa itu mengenal abjad dalam bahasa Inggris? Bagaimana siswa itu memahami atau bisa memahami dan mengucapkan benda-benda di sekitar dalam bahasa Inggris? Nah, disitulah di kurikulum 1975 ini pun guru itu harus merencanakan. Kalau dalam RPP itu dia harus rencanakan apa tujuannya, kemudian materinya apa, kemudian medianya apa, kemudian metodenya apa, kegiatan awalnya apa, kegiatan intinya apa, kegiatan penutupnya apa, bagaimana penilaiannya, apa penilaian yang dilakukan, itu harus direncanakan secara detail oleh guru. Nah, 1975 mengajarkan itu. Wah, guru menjadi peran penting. Nah, sekarang kan guru tidak menjadi peran penting, guru hanya sebagai fasilitator. Tetapi meskipun sebagai fasilitator, tapi guru harus merencanakan pelaksanaan program belajar mengajar. Nah, pada tahun 1984, kurikulum kembali terus mengalami perubahan-perubahan. Di sini saya merasakan bagaimana pelaksanaan kurikulum 1984 yang mengusul proses skill approach pendekatan keterampilan. Nah, di mana tahun 1984 ini lahir sebagai perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Adapun ciri-cirinya pada tahun 84 ini ada sekalian berorientasi pada tujuan pembelajaran instruksional. Jadi instruksinya apa? Itu berorientasi nih. Kemudian pendekatan pembelajarannya menggunakan metode pembelajaran cara belajar siswa aktif atau student active learning (SALS). Jadi kalau di 1975 guru menjadi sumber, ya ada sekalian, setiap guru membuat rinciannya, guru menjadi peran penting, tapi 1904 mulai bergeser. Guru tidak menjadi sesuatu hal yang penting, tetapi bagaimana cara belajar siswa aktif atau active learning. Materi pembelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, ya. Kemudian penanaman pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Jadi kalau tahun 84 itu pengertian lebih dahulu sebelum dibuatkan pelatihan. Kemudian materi yang disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Jadi berdasarkan ya fungsi kurikulum itu ada 6, salah satu bagaimana kita memahami tingkat kematangan atau potensi siswa tersebut. Nah, pendekatan keterampilan proses skill. Nah, ini bisa diambil dari bukunya
Arah Hidayat dan Imam Khalis. Itu 1984 itu kurikulumnya dari sekalian. Nah, demikian saja adik-adik sekalian yang saya sampaikan. Kita ada satu lagi setelah kurikulum 1984 dari sekalian, ada kurikulum yang belum dilaksanakan oleh dan belum saya sajikan. Nanti akan saya tanya pada pertemuan selanjutnya di bagian terakhir, ada sekalian. Ini sengaja nanti saya minta komentarnya di bawah komentar. Kurikulum setelah 1984 itu apa namanya? Nah, kemudian cirinya apa? Silakan jawab di kolom komentar, ada sekalian. Nah, kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan juga boleh. Jadi ada dua kegiatan yang di kolom komentar kita adalah menjawab setelah 1984 ada satu kurikulum yang dilaksanakan juga di masa kemerdekaan. Sebutkan dan jelaskan cirinya. Demikian pelajaran kita pada pertemuan ke-4 ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Kita ketemu di e-learning dan Zoom nantinya pada pertemuan minggu depan. Demikian, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.